Babang Ical, sayang, kapanpun dan dimanapun saya pengen ketemu gitu kan, itu kan nggak bisa di apa ya istilahnya dilarang-larang gitu kan, kayak gitu kita udah komitmen ke satu sama lain gitu. Setelah bersama para sahabat, Daus Mini akhirnya bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-27 bersama Yunita Lestari Rabu kemarin di Bogor, Jawa Barat. Tapi perayaan pertambahan usianya kali ini tentu jauh berbeda dengan ulang tahun Daus Mini sebelumnya. Rumah tangga yang berada di ambang perceraian jadi satu hal yang menyisakan duka di balik kebahagiaan mereka. Setidaknya, itulah yang terucap dari mulut Daus Mini sebelum melakukan prosesi tiup lilin juga potong kue. Dalam perayaan ulang tahun saya, iyalah pakai ulang tahun, kayak bocah ya. Dan juga terima kasih atas dukungan teman-teman, baik dalam saya keadaan duka maupun saya dalam keadaan senang. Supportnya terima kasih juga banyak. Mungkin ini perayaan ulang tahun saya yang terakhir kalinya bersama dengan istri saya. Meski rumah tangga mereka diterpa badai perceraian, kehadiran Yunita dan Babang Ical seolah bisa meringankan sedikit beban komedian satu ini. Apalagi saat kedatangan Yunita ke Bogor kemarin itu lengkap dengan sebuah kado berupa baju berwarna putih dan merah. Lalu, apa yang membuat Yunita harus memberikan baju berwarna tersebut kepada Daus? Adakah pesan khusus yang ingin Yunita berikan? Kalau emang enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi emang kalau aku sih udah kalau emang bukan papi sendiri dari mulutnya dia yang undang, aku nggak akan dadakan. Tadi beli sebelum berangkat ke sini. Cuman sih emang udah kepikiran emang mau beliin gitu. Kadonya bukan kado mahal. Karena papi bisa beli sendiri kalau yang mahal kan. Apaan orang kelihatan udah yuk. Ayolah. Baju merah. Warna kesukaan Mas Daus? Iya, kalau merah emang kesukaan saya, gitu kan. Emang selalu suka merah putih kan, rumah juga kan merah putih gitu kan. Aku masih ingat warna kesukaannya. Tapi kan udah nggak bareng juga, itu kan statusnya aja. Kalau silaturahminya, persaudaraannya masih ada gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa. Aku terhanyut dibuatnya. Kaget, shock, kejut pasti, gitu kan. Kayak gini. Kemesraan yang coba diperlihatkan keduanya tetap saja tak bisa mengubur segala kenangan yang telah terpatri dalam ingatan. Bahkan hingga ulang tahunnya yang ke-27, Daus Mini masih menggunakan jam tangan berwarna putih yang diberikan Yunita pada momentum ulang tahun Daus Mini ke-26 tahun lalu. Juga begitu dengan Yunita yang masih menyimpan foto keluarga dalam dompetnya. Lantas, benarkah bahwa Daus Mini dan Yunita masih belum siap mengakhiri biduk rumah tangga? Benarkah Yunita dan Daus akan kembali rujuk? Ya, kalau tahun kemarin apa ya? Ini kali ini ya yang harus pakai Arloji. jam arloji, gitu kan? Tahun kemarin Mami mengasih kado ini. Mungkin ini jadi suatu kenang-kenangan yang saat ini yang menemani Daus kemana-mana dalam suka dan duka. Kita nggak pakai kan kesian yang membelinya, entar nantinya kecewa gitu kan segala macamnya. Jadi kita pakailah gitu.
Tuh, masih ada. Tuh, masih ada. Nggak ada. Entah sebagai penghormatan atas sebuah pemberian atau memang masih belum bisa menerima kenyataan. Yang jelas keduanya masih terus berjalan dengan pendiriannya masing-masing. Lalu ketika hubungan keduanya masih tampak mesra, apa sesungguhnya yang memisahkan mereka? Benarkah jika sudah tidak ada solusi lagi selain perceraian? Kenapa Daus mau menceraikan aku? Atau kenapa kita mau bercerai? Pasti ada sesuatu dong. Nggak mungkin nggak ada sesuatu. Tapi cukuplah aku sama Daus yang tahu. Kalau orang lain di luar sana yang sok menghakimi itu menurut aku cuman apa ya? Nggak ada kerjaan sih. Karena ngurusin urusan orang. Karena belum tentu urusannya dia pun bener gitu. Ketetapan hati Dausmini dan Yunita Lestari untuk menyudahi kisah rumah tangga mereka memang telah bulat adanya. Tapi untuk urusan anak, mereka satu suara. Apalagi saat kehadiran Babang Ical dalam perayaan ulang tahun Daus kemarin itu menjadi pelipur kerinduannya terhadap putra sematawayangnya itu. Lantas, sudah siapkah Daus untuk menerima kenyataan jika nanti ia akan terpisah jarak dengan Babang Ical? Akankah air matanya kembali tumpah saat harus memendam kerinduan akan sosok jagoan kecilnya itu? Bintang malam katakan padanya. Dua, tiga. Siapa ya? Buat Babang Ical. Sayang. Kapanpun dan dimanapun saya pengen ketemu gitu kan, itu kan nggak bisa di apa ya istilahnya dilarang-larang gitu kan, kayak gitu kita udah komitmen ke satu sama lain gitu. Belenggunya. Seperti apa Edis menjalani hari-harinya seorang diri? Di tengah proses persidangan Ferry Setiawan yang tersandung kasus penipuan dan tindak pencucian uang, Edis Adelia coba menjalani hari-harinya dengan mencari kesibukan sendiri. Bukan karena tak peduli atas kasus yang menimpa sang suami, tapi inilah cara bagi Edis untuk melipur segala kesedihan yang tak kunjung berhenti jika terus diratapi. Ya halo pemirsa Seleb on Cam, hari ini Edi jalan ngajak bapakku tercinta. Ceritanya tadi mau nonton, tapi karena aku bentar lagi udah harus balik siap-siap untuk syuting live nanti malam, jadi terpaksa aku nggak bisa nonton, bapakku nonton sendiri gitu. Dan tadi habis makan apa bapak makan pempek ya? Mie tek-tek sama pempek. Maklum bapakku orang Palembang wong Kito Galo, jadi hobinya makan pempek. Ya udah bapakku harus pamit dulu pemirsa karena ini udah jam 3:15. Kenapa aku tinggal punya bapak aja kan sekarang ini kan gitu. Jadi nyenengin hatinya bokap. Kayak tadi sebenarnya pengen nemenin tapi karena aku waktunya nggak memungkinkan jadi bapakku nonton sendiri. Kadang sama cucunya yang umurnya 9 tahun. Cuma cucunya di Jatiwaringin jadi nggak bisa nemenin gitu. Dengan dukungan orang tua juga para sahabat yang tak pernah memandangnya sebelah mata, Edis mampu menjalani hari-harinya dan memulai aktivitasnya kembali meskipun status tersangka masih ia sandang. Bahkan ia tak ragu ataupun malu untuk mendampingi sang suami untuk menghadapi proses hukum.